Puji syukur kepada Tuhan bahwa buku-buku cerita anak hasil karya Jemaat GKI Peterongan sudah diluncurkan pada tanggal 31 Oktober 2024 yang lalu. Bagi saudara-saudara yang masih ingin memiliki buku tersebut, bisa segera membelinya di toko buku Logos mumpung masih ada masa promo dari tanggal 31 Oktober sampai 10 November 2024. Untuk bundling satu set, saudara bisa mendapatkannya hanya dengan harga Rp232.000. Sedangkan untuk satu buah buku seharga Rp62.500. Setelah 10 November, harga akan kembali normal Rp67.500 per buku. Saudara juga masih bisa mendonasikan buku-buku tersebut melalui Komisi Literatur dengan harga Rp50.500 per buku. Kami akan salurkan kepada anak-anak yang membutuhkan di sekolah-sekolah, gereja-gereja, panti asuhan, dan sebagainya, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara sehingga buku-buku ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak dan para orang tua. Dalam rangka peluncuran buku cerita anak GKI Peterongan, maka Logos Community menerbitkan kaos dengan gambar dan tulisan pahlawan kecil. Saudara bisa memesannya terlebih dahulu paling lambat Minggu 10 November 2024. Pemesanan dapat dilakukan di toko buku Logos pada jam operasional. Menghubungi kontak person di 0821 1712 5211. Yuk, saling mengingatkan untuk menjadi para pahlawan kecil dengan melakukan hal-hal baik yang Tuhan mau. Interaksi antar generasi di antara baby boomers, generasi X, Y, dan Z merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis. Setiap generasi membawa karakteristik unik yang dibentuk oleh konteks historis, perkembangan teknologi, dan nilai-nilai sosial budaya yang berbeda. Acap kali, perbedaan ini menjadi sumber konflik, namun ia juga berpeluang untuk menjadi relasi yang inovatif. Demikian, upaya untuk memahami perbedaan, membangun empati, dan mengembangkan keterampilan komunikasi melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati sangatlah diperlukan agar dapat mewujudkan potensi sinergis antar generasi, yakni masa depan yang harmonis dan produktif. Mari hadiri The Bible Fest, relasi intergenerasi, baby boomers, generasi X, Y, dan Z, bersama dengan Pendeta Dr. Andes Yusak Kancana MTH pada hari Senin 25 November 2024 pukul 18-21 waktu Indonesia Barat bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang hendak mendaftar, silakan mendaftar melalui link atau kontak person berikut. Klinik Pratama Bethesda kembali mengadakan pengobatan gratis pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat bertempat di Klinik Pratama Bethesda, Jalan Sompok nomor 8 Semarang. Pengobatan gratis ini meliputi layanan umum, gigi, mata, dan fisioterapi. Klinik Pratama Bethesda juga bekerja sama dengan BKKBN untuk memberikan pelayanan KB IUD dan implan secara gratis. Bagi yang ingin mendapatkan layanan KB ini, wajib membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Mari segera daftarkan diri saudara ke nomor WA 08222 88000760. Saudara juga bisa membagikan informasi ini ke keluarga atau teman-teman yang membutuhkan. Pengobatan gratis dan pelayanan KB ini terbuka untuk umum.
Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema bulan November 2024 dengan judul Besarlah Kasih Bapakku. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan gkipts.id/besarlah kasih Bapakku. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom. Kurang kencang. Shalom. Mantap. Selamat sore buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat bertemu kembali dalam ibadah 5 PM. Saya percaya kehadiran kita saat ini hanya karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kasih Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebelum masuk dalam ibadah sore hari ini, saya mengundang kita untuk mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur, bahkan kami kagum akan kasih-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Juga atas pemeliharaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami dan jalannya ibadah ini. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Amin. Langsung saja saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mengekspresikan bahasa cinta kita buat Tuhan melalui setiap pujian yang kita naikkan. Biarlah pujian ini yang kita naikkan adalah pujian yang terbaik buat Tuhan saat ini, karena Dia layak. Musik. Bisa tepuk tangan bersama-sama. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap
penuh sukacita kita mengakui bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tema kita dalam ibadah saat ini adalah mengenal hasrat yang tersembunyi. Tentunya masing-masing kita memiliki hasrat atau keinginan yang ingin kita wujudkan. Tapi biarlah semua keinginan-keinginan tersebut selalu kita dasari di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga buah yang kita hasilkan memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, salah satu hasrat yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, yaitu hasrat atau keinginan untuk mengasihi sesama. Amin. 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 Haleluya. Mari pandangi kiri kanan di mana saudara berdiri. Ayo pandangi, kasih senyum yang termanis. Lalu katakan, aku mengasihimu. Musik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Siap-siap gandengan tangan.
musim hidup kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau masuk dalam pengakuan dosa. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, menyadari bahwa tidak ada satupun yang telah kami lakukan dapat kami sembunyikan dari-Mu. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami telah melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami jika segala keinginan ataupun hasrat kami membawa kami jauh dari kebenaran-Mu. Ubahkan hidup kami, cara berpikir kami. Roh Kudus baharui hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyambut anugerah dari Tuhan. Sebab sebagaimana Tuhan berfirman di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9,
Firman Tuhan mengatakan demikian kepada kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Kita mau berikan salam buat orang-orang di kiri, kanan, depan, belakang ya. Tetap berdiri saudara. Tuhan memberi kita yang namanya, saya suka pakai istilah ini, bukan istilah ya. Maaf Ibu Pendeta kalau salah. Memberikan kita yang namanya free will. Kebebasan untuk memilih. Untuk kita dapat menjalankan hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Namun ingat saudara, kita bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita buat. Bahkan menerima setiap konsekuensinya. Untuk itu biarlah kita mau memilih tinggal di dalam Dia dan di dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Musik. Tepuk tangan sama-sama. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus
Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Memilih untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap pikiran, bahkan segenap kekuatan kami. Itulah yang menjadi pilihan hati kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa memilih untuk menunjukkan cinta dan memperjuangkan cinta itu kepada Tuhan mungkin tak semudah yang kami bayangkan. Mungkin tak semenyenangkan apa yang kami nyanyikan. Tetapi Tuhan, kami mau belajar untuk berjuang. Kami mau belajar untuk melakukan apa yang baik dan menunjukkan cinta kami yang paling dalam kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami memohon pimpinan dari Tuhan. Kami mendengarkan sabda Tuhan, dan biarlah sabda Tuhan ini boleh menegur kami, memurnikan, membersihkan setiap hati kami. Bahkan kami juga dikuatkan untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan Engkau. Bantulah para pelayan firman Tuhan yang Tuhan percayakan sebuah tanggung jawab pada hari ini. Biarlah kami pelayan-pelayan firman Tuhan juga boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sampai dengan ayat 44. Markus 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Beginilah firman Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa bulan yang lalu saya sedang gemar-gemarnya menonton sebuah serial di Netflix yang berjudul Lucifer. Saudara-saudara ada yang ikut nonton juga? Gak mau angkat tangan, senyum-senyum ya apa-apa. Ya saudara-saudara, buat saya serial ini menarik. Kenapa? Karena dalam serial ini ada salah satu tokoh yang disebut The Devil, gitu ya. Si Lucifer yang ada di tengah dunia, lalu dia memberikan dirinya untuk ambil bagian dalam kerjasama penyelidikan dengan kepolisian, gitu ya. Nah saudara-saudara, menarik karena Lucifer ini dikatakan dia punya satu kemampuan khusus. Ketika dia menatap mata orang, lalu dia bertanya, "Tell me, what is it you truly desire?" Katakan padaku, apa keinginan atau hasrat terdalam saudara-saudara. Nah maka ketika Lucifer mengatakan itu, orang-orang seperti tidak berdaya, gitu ya. Mereka mengungkapkan apa yang menjadi hasrat atau keinginan dalam hati mereka.
Nah, saudara-saudara, saya ikut terus dan nonton filmnya sampai selesai. Kenapa? Karena buat saya menarik apa yang diungkapkan oleh film itu. Ketika Lucifer bertanya, apa hasrat terdalam Anda? Maka ternyata orang-orang yang ditanya itu tanpa disadari, tidak tanpa kendali gitu ya, mengeluarkan kata-kata, dan mereka sendiri sok kaget dengan jawaban mereka. Misalnya, orang yang mati-matian bekerja pagi, siang, sore, malam, bahkan lembur gitu ya. Sudah dia pekerja luar biasa, lalu ditanya, apa keinginan terdalam saudara? Dan orang ini mengatakan, pengakuan. Kenapa? Rupa-rupanya dia itu kerja luar biasa sampai lembur, supaya kalau dia punya posisi yang tinggi, dia berharap orang itu bisa memperhatikan dia, orang bisa menghormati dia, orang tidak menginjak-injak dia. Mungkin ada pengalaman masa lalu ketika dia diinjak-injak, dibully oleh orang lain, sehingga dia ungkapkan hasratnya, saya ingin diterima, saya ingin mendapatkan apa yang baik, saya ingin dihormati, dengan cara bekerja luar biasa sampai dia dapat jabatan yang tinggi. Nah, saudara-saudara, film ini mengajarkan saya satu hal. Ternyata yang namanya hasrat atau keinginan manusia itu ada banyak lapisannya. Apa yang tampak di luar seringkali hanya puncak. Dari orang bilang itu puncak gunung es yang kelihatannya sedikit. Tapi yang ada di bawah, yang melandasi semua tindakan, semua pilihan yang dia kerjakan, itulah adalah apa yang menjadi hasrat atau keinginan yang seringkali orang itu nggak sadar. Ternyata saya itu begini karena saya punya keinginan atau hasrat yang seringkali saya nggak sadari. Keinginan atau hasrat manusia itu berlapis. Nah, saudara-saudara, karena itu hari ini saya mau mengajak saudara untuk coba berpikir dan menilik ke dalam batin kita masing-masing. Seandainya saudara-saudara ditanya, apa keinginan terdalam saudara? Kira-kira jawaban saudara apa? Dari sekian banyak gitu ya, tuntutan, pekerjaan, apa yang kita perjuangkan setiap hari. Kalau ditanya apa yang paling saudara inginkan, kira-kira mau jawab apa? Ini saya nyebut nama boleh nggak? Boleh ya? Karena saya tahunya yang di depan yang penatua ya Pak Yosef lah. Pak Yosef, pengennya apa Pak? Wis, bahagia dunia dan akhirat. Kenapa Pak pengen bahagia? Supaya bahagia, supaya tidak ada yang jadi beban dalam hidup. Memang kalau ada beban, kenapa Pak? Mengurangi kebahagiaan. Ya saudara-saudara, apa yang saya lakukan sebenarnya adalah mencoba untuk menggali gitu ya. Saudara-saudara coba praktekkan, mungkin kalau dicari di sini, saudara-saudara nggak ketemu, nggak apa-apa nanti pulang gitu ya. Coba pikirkan baik-baik, kira-kira apa sih sebenarnya yang paling kita inginkan dalam hidup. Kalau saudara-saudara berjuang di tempat kerja atau bekerja di tempat kuliah gitu ya, dan saudara-saudara berjuang mati-matian, saudara-saudara coba tanya, sebenarnya saya tuh pengen apa sih? Dan tanyakan kembali, kenapa saya pengen itu? Kalau sudah ketemu jawabannya, tanya lagi kepada diri sendiri, kenapa memangnya saya sangat menginginkan hal itu? Seandainya saya nggak dapat itu, terus bagaimana perasaan saya? Saudara-saudara, saya mencoba mempraktekkan ini selama beberapa bulan terakhir, dan kadang-kadang saya terkejut dengan jawaban saya sendiri. Oh, ternyata di balik ketangguhan, di balik keangkuhan, di balik ekspresi yang wah kayaknya luar biasa baik, ada hal-hal yang di dalam hati yang mungkin kita simpan rapat-rapat, orang lain gak tahu. Tapi itu jadi landasan kenapa kita bertindak setiap hari. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah mengenal, saya itu pengen apa sih? Apa sih yang melandasi setiap keputusan saya? Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk menanyakan pertanyaan kedua. Seberapa jauh
saudara-saudara mau berjuang atau bertindak untuk mewujudkan hal itu? Apa batas yang tidak bisa saudara lewati? Dan apa penghalang yang bisa saudara tembus? Seberapa jauh saudara mau dan bersedia untuk berjuang mewujudkan hasrat atau keinginan saudara? Saudara-saudara, pertanyaan ini penting. Kenapa? Karena kalau saya ingat saudara-saudara, bicara tentang hasrat, saya selalu ingat ada sebuah cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Midas. Ini adalah sebuah cerita dari mitologi Yunani kuno. Raja Midas ini adalah seorang raja yang sangat kaya dan dia punya hasrat, punya keinginan yang sangat besar terhadap kekayaan dan keberhasilan. Yang paling dia suka, saudara-saudara, adalah emas. Nah, ada cerita suatu kali Raja Midas ini menolong seorang satir. Satir itu dalam mitologi itu adalah manusia yang setengahnya itu hewan. Dia ditolong oleh Raja Midas dan ternyata satir ini adalah sahabat baik dari sosok yang sangat berkuasa yang bernama Dionysus. Nah, karena berterima kasih sudah ditolong, maka Dionysus ini kemudian bertanya kepada Raja Midas, "Kamu pengen apa?" Wah, mengetahui bahwa dia sangat pengen kekayaan, maka Midas mengatakan begini, "Saya kepengen kalau saya menyentuh sesuatu, maka apa yang saya sentuh semuanya berubah jadi emas." Dionysus mengatakan, "Oke, saya kabulkan." Dan betul saudara-saudara, setiap kali dia menyentuh sesuatu, maka sesuatu itu berubah menjadi emas. Nyentuh piring, piringnya jadi emas. Bayangin berapa banyak itu perkakas di rumah, gitu. Nyentuh perlengkapan-perlengkapan yang dia punya, semua berubah jadi emas. Dan seketika dia bahagia sekali, dia mengatakan, "Luar biasa, sekarang saya bisa jadi orang paling kaya di dunia ini. Saya bisa jadi orang yang paling bahagia karena apapun yang saya sentuh, wah, nilainya jadi tinggi, jadi emas." Tiba saatnya ketika dia pulang, lalu beberapa jam kemudian saudara-saudara dia lapar. Karena dia lapar, dia ambil makanan, dan saudara-saudara menarik, ketika dia pegang makanannya, apa yang terjadi? Jadi emas. Dia pegang minumnya, apa yang terjadi? Jadi emas. Saudara-saudara, sejak itu dia mulai mengkerut dan berkata, "Wah, nek kayak gini sengsara saya. Makanan, minuman jadi emas, juk saya makan apa?" Saudara-saudara, maka Raja Midas ini menjadi sangat kelaparan dan sangat menderita, sangat kehausan, dan dia sebel banget. Sampai puncaknya saudara-saudara, suatu kali dia sedang duduk, lalu anaknya, putrinya itu datang kepada dia. Dan secara refleks dia membuka tangannya dan masuklah putrinya itu ke dalam pelukannya. Apa yang terjadi? Putrinya jadi emas. Saudara-saudara, dia sedih sekali, dia menyesal sekali dengan apa yang dia minta. Lalu dia datang kembali kepada Dionysus dan dia mengatakan, "Ternyata bukan ini yang saya mau. Saya tidak bahagia ketika saya melihat semua jadi emas. Tolonglah saya dikembalikan seperti dulu. Tidak usah punya kemampuan yang seperti ini." Dionysus kemudian mengembalikan dia sehingga dia kembali normal. Apapun yang dia sentuh tidak berubah menjadi emas. Dia tidak kaya seperti yang dalam bayangannya. Tapi dia mengatakan, "Saya bahagia dengan cara yang seperti ini daripada saya nggak bisa lapar. Saya lapar, saya nggak bisa sentuh keluarga saya. Saya nggak bisa peluk orang-orang terdekat saya." Saudara-saudara, cerita Raja Midas ini kalau kita bicara tentang hasrat, maka ada sebuah catatan menarik yang disampaikan oleh mitologi ini, yaitu bahwa hasrat itu seperti api. Hasrat bisa menjadi pelita yang menerangi jalan. Saudara-saudara, kita punya keinginan, dan kalau kita lihat keinginan itu baik ya dalam hidup. Bayangkan kalau ada orang gak punya hasrat, hidupnya kira-kira kayak apa saudara-saudara?
ngelokro, tidak ada semangat. Ditanya mau apa, ya terserah. Kesini mau ya manut. Begini aja, Allah nggak tahulah. Orang yang nggak punya pendirian, nggak punya pendapat, nggak punya semangat hidup, kalau dia nggak punya hasrat, saudara-saudara, maka hidup itu jadi nggak menarik. Hasrat membuat hidup itu menjadi berwarna, menjadi indah. Hasrat membuat kita memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan, apa yang kita inginkan. Hasrat atau keinginan bikin kita jadi kreatif. Saudara-saudara, kalau udah kepengen, jadi kreatif lah. Ada masalah apa, ketemu jalan keluarnya. Kenapa? Wong sudah kepengen banget. Hasrat itu bisa menjadi pelita yang menerangi jalan, yang membuat semuanya tuh indah terlihat. Tapi hati-hati saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh cerita Raja Midas. Hasrat juga bisa menjadi bara yang membakar habis segala sesuatu yang kita punya. Hasrat yang tidak terkendali membuat hidup kita hancur. Bahkan bukan hanya hidup kita yang hancur, tapi keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di dekat kita, itu juga bisa hancur ketika hasrat atau keinginan yang dalam hati kita tidak sungguh-sungguh kita kendalikan dengan baik. Maka saudara-saudara, menarik, hari ini tema kita adalah mengenali hasrat yang tersembunyi. Tema kita berkata kepada kita bukan buanglah hasrat, jadilah orang yang tidak punya keinginan, manut saja sama Tuhan. Enggak. Boleh loh manusia punya hasrat. Boleh loh manusia punya keinginan, punya kehendak. Tapi hati-hati, kenali apa yang menjadi hasrat kita. Dan apakah hasrat kita itu masih sungguh-sungguh menjadi pelita dalam hidup kita? Atau sekarang hasrat itu perlahan-lahan mulai membakar dan menghancurkan kehidupan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, bicara tentang hasrat. Hari ini firman Tuhan yang kita baca bicara tentang orang-orang yang juga punya keinginan, yang punya hasrat dalam hidup mereka. Yang pertama, saudara-saudara, kita diajak melihat kehidupan para ahli Taurat. Yang Tuhan Yesus ketika melihat mereka, Tuhan Yesus membuka percakapan kepada para murid dan berkata, hati-hatilah. Kenapa? Karena ahli-ahli Taurat ini serupanya adalah orang-orang yang senang sekali berjalan memakai jubah panjang di pasar. Saudara-saudara, ahli Taurat itu kan punya pakaian khusus yang sudah ditentukan oleh hukum Taurat. Ada tuh aturannya, harus seberapa panjang, pakaiannya apa aja. Dan masing-masing dari pakaian itu sebenarnya punya makna. Termasuk ujung jumbai yang seperti apa ya, kayak ada tali-talinya itu dipakai oleh mereka untuk mengingatkan apa? Bahwa saya adalah orang-orang yang belajar hukum Taurat, saya adalah orang-orang yang taat kepada hukum Tuhan. Jadi pakaian itu adalah pakaian yang memang sengaja didesain dengan ketentuan-ketentuan khusus supaya orang-orang ini paham dan sadar bahwa saya ini adalah saya ini adalah orang yang dipilih Tuhan, dan saya ini adalah orang yang seharusnya menutupi hidup saya dengan kehendak Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh ahli Taurat? Pakaian yang menunjukkan identitas yang sangat penting justru dipakai untuk membanggakan diri. Mereka jalan di pasar, di mana orang-orang mungkin tidak punya pakaian yang sama dengan mereka, karena pakaian seperti yang dipakai ahli Taurat itu mungkin rodok menyulitkan bagi orang-orang yang bekerja. Dia berjalan-jalan dengan jubah panjang mereka, untuk apa? Untuk menarik perhatian orang lain. Di pasar, saudara-saudara, catatan pentingnya adalah bahwa pasar yang disebutkan di sini bukan sekedar pasar, oh ya kayak kita tempat jualan gitu ya, pasar di Semarang, pasar di mana. Tapi yang disebut pasar ini adalah sebenarnya pusat sosial kota yang disebut dengan agora. Nah, di sana orang bukan cuma berjual beli, tapi ada juga orang-orang yang melakukan perkumpulan-perkumpulan politik di sana. Jadi ada banyak orang yang hadir, ada banyak orang seliweran, ada banyak orang yang berkegiatan dan saling berinteraksi. Ini pusat kehidupan sosial sebuah kota. Sengaja mereka datang dengan pakaian mereka
untuk menunjukkan bahwa mereka hadir. Bukan cuma itu saudara-saudara, Yesus juga mengatakan, perhatikan, ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang suka duduk di tempat yang paling depan. Di tempat perjamuan mereka duduk di tempat-tempat yang terhormat. Di manakah yang dimaksud? Saudara-saudara, dalam bait Allah ada sebuah tempat di tengah, sebuah peti yang disebut dengan peti yang menyimpan hukum Taurat Musa. Lembaran Taurat itu ditaruh di situ, dan di sebelahnya ada kursi-kursi yang memang sengaja dipasang untuk orang-orang pemimpin sinagoge, pemimpin rumah ibadah, atau orang-orang yang tamu-tamu penting yang datang ke rumah ibadah itu. Nah, menariknya adalah orang-orang ini posisi bangkunya itu tidak menghadap ke peti Taurat tadi, tapi posisi bangkunya ya seperti ini, menghadap ke jemaat. Yang artinya kalau mereka duduk di situ, maka siapapun yang duduk akan dikenali, akan diketahui. Oh, si bapak itu loh yang jadi ketua. Oh, dia loh yang jadi pemimpin. Oh, dia loh yang jadi tamu terhormat. Posisi itu saudara-saudara seharusnya menjadi posisi di mana mereka sadar bahwa mereka pemimpin dan hidup mereka diperhatikan. Karena itu mereka harus hati-hati sekali. Tapi apa yang baik sekarang sudah berbelok menjadi posisi di mana mereka bisa ambil panggungnya dan show off, menunjukkan kepada banyak orang, kami ada di sini. Tidak hanya itu, catatan lagi yang disampaikan Tuhan Yesus. Perhatikan, ahli-ahli Taurat ini senang sekali menelan rumah janda-janda. Saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan ini, maka Yesus mengatakan ini terjadi dalam perjamuan. Mereka tuh duduk, mereka cari tempat terhormat dalam perjamuan. Lalu bagian berikutnya, lihat apa yang mereka makan, apa yang mereka telan dalam perjamuan itu. Rumah para janda. Kok bisa? Ya saudara-saudara, karena ahli Taurat pada waktu itu punya wewenang khusus. Sebagai petinggi, sebagai pejabat religi, mereka punya kepercayaan, mereka dipercayai sebuah tugas untuk membantu mengelola aset-aset yang ada. Karena pada waktu itu janda yang ditinggal oleh suaminya tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk melakukan hal itu. Jadi aset itu harus dibantu untuk dikelola. Supaya apa? Supaya janda-janda ini mereka terpelihara hidupnya. Saudara-saudara, menarik ketika orang-orang ini punya tanggung jawab untuk memberi, memelihara, menjaga. Maka yang dilakukan bukannya memberi, memelihara, menjaga, tapi mengambil, merampas hak orang dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Dan catatan terakhir dari Tuhan Yesus, lihatlah, mereka ini adalah orang-orang yang senang berdoa panjang-panjang. Nggak salah sih doa panjang. Tapi ketika doa panjang yang harusnya menjadi cara kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, sekarang menjadi cara untuk meninggikan hati, menunjukkan kepada banyak orang, saya adalah orang yang rohaniwan, saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, saya adalah orang yang luar biasa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kalau mau dirangkum, maka dari semua tanda yang ditunjukkan oleh ahli Taurat, Yesus mau mengatakan, perhatikan, di dalam hati mereka ada sebuah hasrat yang meluap-luap. Yaitu hasrat ingin diakui, ingin divalidasi, ingin dihormati oleh orang-orang di sekitar mereka. Hasrat yang sebenarnya nggak salah. Orang itu butuh diakui kok. Itu kebutuhan manusia. Orang itu butuh dihormati kok. Kita kalau diinjak-injak kita marah kan. Orang itu butuh divalidasi. Kalau bahasa anak-anak muda gitu kan, validasi aku dong. Saudara-saudara, semua itu adalah hal yang baik. Tapi ketika kita mengarahkan hati kita semata-mata pada penghormatan, validasi, pengakuan dari orang lain, disitulah apa yang baik telah menjadi jebakan. Dan inilah ahli-ahli Taurat. Berbuat, bertindak, bukan untuk cinta kepada Tuhan, tapi demi pengakuan dari orang lain. Bandingkan
dengan janda miskin yang dipotret dengan sederhana oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita lihat cerita janda miskin, kita dengar, maka kita ingat banget tuh dari zaman sekolah minggu, janda miskin ini adalah orang yang ngasih uang itu cuma 2 peser, uang receh yang dikasih gitu ya. Nggak kayak uang-uang yang lain tuh kalau bunyi itu banyak sekali. Nah ini cuma 2 peser yang nggak bunyi, mungkin cuma segitu doang. Lalu kita mengatakan, wah janda ini adalah janda yang luar biasa. Dia punya hati yang luar biasa dalam memberikan, dia memberikan segala sesuatunya. Tapi saudara-saudara perhatikan, hari ini Injil kita, bacaan Alkitab kita menyatukan cerita ini dengan cerita ahli Taurat tadi. Yang dengan jelas Yesus mengatakan, ahli-ahli Taurat menelan rumah janda-janda. Artinya saudara-saudara, kalau ini dipotret bersamaan, maka kita melihat bahwa janda yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus ini adalah janda yang mungkin punya sebuah kisah ironis, sebuah kisah yang pahit dalam hidupnya. Dia adalah korban ketidakadilan dari sistem yang berlaku pada waktu itu. Ini bukan cuma sekedar cerita romantis ketika dia memberikan segala sesuatu. Enggak, ini adalah sebuah potret ketidakadilan yang terjadi. Lihat loh itu janda itu, sampai uangnya cuma punya 2 peser, enggak punya apa-apa lagi. Mungkin hartanya diambil untuk kepentingan para ahli Taurat. Tapi perhatikan sikap yang dipilih oleh sang janda. Meski orang memperlakukan dia dengan tidak baik, tapi dia masih punya hati yang murah, kasih yang berlimpah, sehingga dia mau memberikan persembahan sukarela, bukan kewajiban, tapi persembahan sukarela. Buat apa? Buat memelihara janda-janda lain dan orang-orang miskin lain, yang nasibnya mungkin lebih baik dari dia, mungkin sama dengan dia, mungkin lebih buruk dari dia. Saudara-saudara perhatikan, kalau yang tadi ahli Taurat itu sangat merindukan pengakuan dan penghormatan dari orang, janda miskin ini, dia hidup dalam keterbatasan, dalam situasi yang sangat tidak ideal. Tapi sikap hatinya tidak dipengaruhi oleh apa yang orang perlakukan terhadap dia. Dia memilih untuk tetap menunjukkan cintanya kepada Tuhan, untuk tetap menunjukkan kasihnya kepada sesama yang membutuhkan, meski orang lain tidak memperhatikan dia, bahkan meski orang lain menginjak-injak hidupnya. Sebuah ketulusan yang luar biasa, tanpa imbalan, tanpa diperhatikan, tapi dia berikan itu. Inilah hasrat si janda, hasrat untuk mengasihi dengan luar biasa Tuhan yang memelihara hidupnya dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk dia bantu. Nah saudara-saudara, kalau kita memperhatikan cerita-cerita tadi, sekarang saya mau mengajak kita untuk berhenti dan berpikir sejenak, menilik hati kita. Hati yang tidak kelihatan, hati yang mungkin orang lain gak tahu, tapi kita tahu. Apa sih sebenarnya yang sedang saya kerjakan saat ini? Adakah saya ini lebih mirip dengan para ahli Taurat yang ketika saya melakukan kebaikan, sebenarnya tanpa saya sadari menyusup di dalamnya keinginan-keinginan untuk, ya mbok kalau aku berbuat baik, kamu juga berbuat baiklah kepadaku. Bahkan melampaui itu saudara-saudara, kalau kita berbuat baik, mbok kamu puji aku. Sehingga ketika orang tidak memberikan penghargaan kepada apa yang kita lakukan, kita kemudian berhenti melakukan hal itu. Bukan karena kita tahu itu tidak lagi baik, tapi karena kita merasa sangat kecewa dan kita mengatakan saya tidak lagi mau mengasihi, wong dunia tidak mengasihi saya. Atau sebenarnya apa yang kita miliki itu lebih mirip dengan si janda. Kita punya hati yang murni, hati yang tulus dalam melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Kalau saudara-saudara datang beribadah hari ini, coba perhatikan hati saudara. Kenapa saudara beribadah? Betulkah karena mengasihi Tuhan? Atau mungkin apa yang baik sudah mulai disisipi oleh sesuatu yang lain? Ketika saudara memilih untuk menyambut undangan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, masihkah pelayanan itu kita kerjakan sebagai bentuk cinta kepada Tuhan?
Atau jangan-jangan sudah yang lain yang kita kerjakan, bukan Tuhan, tapi ego kita. Ketika kita ada dalam pengambilan keputusan di rumah, di gereja, dalam rapat-rapat, dalam pertemuan-pertemuan, lalu kita memperjuangkan apa yang baik, yang menurut kita, oh ini harusnya begini. Saudara-saudara coba lihat lagi dengan jujur, kita memperjuangkan itu mati-matian, karena kita sungguh-sungguh meyakini itu baik, dan ini adalah cara yang paling tepat untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Atau jangan-jangan kita perjuangkan itu semata-mata karena kita tidak mau disalahkan. Kita tidak mau terlihat buruk. Kita tidak mau keinginan kita itu harus dikorbankan demi kepentingan orang lain. Saudara-saudara, seorang teolog yang bernama Agustinus dari Hippo mengatakan manusia itu punya kecenderungan incurvatus in se. Incurvatus in se itu apa? Tadi apa yang harusnya dia itu membawa segala sesuatu dari dirinya, dia persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, naik ke atas. Dan dengan Tuhan dipersembahkan juga kepada sesama. Tapi manusia, saudara-saudara, punya kecenderungan apa yang diberikan kepada Tuhan kemudian menjadi membungkuk dan berbalik kepada diri sendiri. Dia tampak baik untuk Tuhan, tapi dalam perjalanannya dia disusupi oleh banyak keinginan dan banyak keegoisan, sehingga itu tidak lagi sungguh-sungguh murni untuk Tuhan, tapi sebenarnya itu untuk saya, untuk keinginan saya, untuk diri saya. Butuh kerendahan hati untuk bisa mengakui ini dan bisa memberikan diri kita untuk terus-menerus diuji oleh Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara, firman Tuhan sederhana meminta kita untuk menguji hati kita. Semakin saudara yakin bahwa ini adalah sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan, maka semakin kita seharusnya terbuka untuk diuji oleh Tuhan. Kalau betul-betul itu untuk Tuhan dan untuk sesama, seharusnya kita tidak berkeberatan untuk menghadapi berbagai ujian yang menguji hati dan pikiran kita. Tapi saudara-saudara, kalau dalam hati kita tahu sebenarnya ya ini bukan buat Tuhan, ini buat saya, maka saudara-saudara jangan heran ketika ujian-ujian pemurnian itu datang, kemudian kita menutup diri karena kita takut semua terungkap nyata di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Sebelum api itu membakar habis hidup kita, mari tempatkan ia pada tempat yang tepat. Percayalah, kalau kita melakukan apa yang dihasrati oleh Tuhan, kita melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan punya banyak cara untuk memperlengkapi kita untuk melakukannya. Tapi kalau apa yang kita kerjakan belum berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak kehabisan cara untuk memurnikan kita. Bukan untuk menghancurkan hidup kita, tapi untuk menyelamatkan kita, membawa kita kembali dari jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari merendahkan hati, dan mari beri diri kita untuk memperjuangkan apa yang baik, seperti apa yang dilakukan oleh sang janda miskin. Tuhan memberkati perjuangan. Tuhan memeriksa hati kita, dan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Firman Tuhan telah kita dengar, biarlah hasrat keinginan kita adalah tentang semua yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini sebagai refleksi dari firman Tuhan.
serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa depan, mengingat kembali pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bagi saudara-saudara yang sudah memesan buku cerita anak terbitan GKI Peterongan, saudara-saudara bisa segera mengambil buku cerita tersebut di toko buku Logos selesai kebaktian atau pada hari lain di jam operasional. Yang kedua, jika masih ada saudara-saudara yang ingin membeli buku cerita anak tersebut, saudara-saudara bisa membeli dengan harga khusus sampai dengan tanggal 10 November atau hari ini. Di atas tanggal tersebut, harganya akan kembali normal. Dan yang ketiga, sehubungan dengan peluncuran buku cerita anak GKI Peterongan, Komisi Literatur menerbitkan kaos dengan gambar pahlawan kecil. Bagi saudara-saudara yang ingin memiliki kaos tersebut, saudara dapat memesan dulu di toko buku Logos sampai dengan tanggal 10 November atau hari ini. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa syafaat kita. Allah yang maha baik, terima kasih karena kami sadar kami adalah orang-orang yang dihasrati oleh Tuhan. Kami orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memperjuangkan segala sesuatu untuk menyelamatkan kami. Tuhan menegur kami, Tuhan mengasihi kami. Bahkan Tuhan memberikan dirimu untuk menyelamatkan kami dari kebodohan-kebodohan yang kami buat. Tuhan terima kasih untuk segala cinta yang kami terima. Dan izinkan kami Tuhan juga untuk mencintai Tuhan. Belajar untuk mengasah dan memperdalam cinta kami kepada Tuhan. Dan biarlah hati kami sambil terarah kepada Tuhan, juga terarah kepada sesama kami. Kami boleh mengasihi mereka dengan segenap yang kami punya. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Kami berdoa bersama dengan mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik mereka yang menderita secara fisik, maupun mereka yang mengalami persoalan dalam hal mental. Tuhan berkati mereka dalam perjuangan-perjuangan mereka. Ketika mereka mulai merasa lelah, putus asa, dan kecewa dengan situasi atau keadaan yang mereka terima, Tuhan bantulah mereka untuk melihat bahwa dalam segala sesuatu Tuhan punya rencana. Bahwa dalam segala sesuatu Tuhan tetap punya cinta yang besar. Kami mungkin tidak bisa selalu memahami kehendak Tuhan, tapi kami tahu Tuhan selalu memahami kami, dan Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang mendampingi, ketika mereka juga berusaha untuk memberikan pendampingan dan cinta kasih. Tuhan bantulah mereka, supaya mereka punya kekuatan ekstra dalam membantu saudara-saudara kami. Beri kesabaran, beri kesehatan, dan beri hikmat sehingga mereka juga dapat memberikan bantuan yang tepat. Bahkan bagi kami saudara-saudara seiman mereka, Tuhan ajarlah kami juga untuk berempati, berbelarasa dengan mereka. Bantu kami untuk menata tutur kata kami, sehingga lewat ucapan sapa yang kami sampaikan, kami tidak menghancurkan kehidupan mereka, kami tidak menambah beban di dalam kehidupan mereka, tapi kami boleh memberikan kelegaan. Kami boleh berkata-kata dengan bijaksana. Bantu kami juga untuk memberikan pertolongan yang tepat, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh jadi berkat. Kami mau berdoa ya Tuhan, juga untuk karya dan pelayanan gereja Tuhan, GKI Peterongan. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang terlibat untuk membangun jemaat Tuhan, bahkan juga untuk melayani di tengah masyarakat. Tuhan bantu kami semua untuk sungguh-sungguh melayani dengan hati yang penuh syukur. Ketika di dalam pelayanan mungkin kami tidak selalu mendapatkan apa yang kami inginkan, bahkan dalam pelayanan kami masih harus dibentuk untuk sungguh-sungguh memiliki hati seorang pelayan yang tunduk pada kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga boleh tetap bergembira, berbahagia dalam pelayanan kami, karena kami mampu melihat Tuhan.
Dan kami melihat Tuhan juga dalam diri sesama kami. Berikan kami kepekaan itu ya Tuhan. Dan biarlah pelayan-pelayan Tuhan juga dikaruniakan kesatuan hati, supaya kami dapat bekerja sama dengan baik. Kami boleh bersaksi kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Ajarkan kami juga ya Tuhan, untuk memberi diri kami bagi jemaat Tuhan dan bagi masyarakat tempat kami tinggal dan berkarya. Ajar kami tidak hanya untuk menuntut orang lain melayani kami, melakukan apa yang baik untuk kami, tapi bantu kami untuk melihat potensi-potensi yang kami miliki. Bantu kami untuk melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami dapat menyambutnya dan kami dapat memberikan diri kami, menunjukkan cinta kami kepada Tuhan selama Tuhan masih memberikan kami hidup. Kami mau berdoa ya Tuhan, juga untuk bangsa dan negeri ini. Kami berdoa untuk para pemimpin dalam posisi dan tugas yang mereka miliki masing-masing. Tuhan bantu mereka, supaya mereka dapat sungguh-sungguh melayani negeri ini. Setiap orang yang sungguh-sungguh punya hati untuk mendatangkan apa yang baik, apa yang mulia bagi negara ini. Tuhan kiranya Engkau teguhkan hati mereka. Bahkan ketika ada banyak orang yang mengancam mereka, ada banyak orang yang berusaha untuk menaklukkan mereka, Tuhan berikan keteguhan hati, supaya mereka tetap memutuskan untuk mengerjakan apa yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Bantu kami juga Tuhan untuk bisa bekerja bersama-sama dengan mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa sendiri dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan, namun masih dikuasai oleh ego dan keserakahan. Bahkan mereka juga dikuasai oleh ketakutan, sehingga pilihan-pilihan yang mereka buat tidak sungguh-sungguh mencerminkan kasih kepada sesama. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka. Tuhan, bantulah mereka. Dan bantu kami juga untuk membantu mereka, supaya mereka dapat sungguh-sungguh berbahagia dengan melakukan apa yang baik. Mereka dapat keluar dari apa yang jahat, dan mereka dapat sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk melakukan apa yang mulia untuk negeri yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dan bersama dengan doa ini, kami serahkan seluruh hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya pandai meminta, tapi juga mau memberi diri, menjadi cara Tuhan menyapa dan menjawab anak-anak Tuhan yang berdoa dan memohon kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Datanglah
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 96 ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang agung penuh kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan atas semua berkat, anugerah, dan kasih setia Tuhan yang tak pernah pudar dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur pada sore hari ini, kami boleh berkumpul di tempat ini dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh anakmu Pendeta Yohana Kesia. Kami kembali diingatkan bahwa begitu banyak hasrat dan keinginan kami, tetapi Engkau selalu menerima kami apa adanya. Dan apabila kami juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima dari Tuhan, ajar kami untuk berlaku tulus dalam memberikan persembahan ini ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang mengerti akan hati kami, pikiran kami, kerinduan kami, seluruh hasrat kami yang terdalam, untuk mempersembahkan segenap hidup kami. Tiliklah kami Tuhan dan ujilah kami, dan teguhkan iman kami untuk mengasihi Tuhan dalam keseharian kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan, baik melalui transfer, scan kris, atau bagi jemaat yang mau mempersembahkan melalui sampul persembahan yang sudah disediakan, bisa dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan seusai kebaktian. Diundang untuk berdiri. Kiranya setiap hasrat atau keinginan-keinginan kita dasari selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Aku Tuhan semesta.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.